Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Gilawan Muhammad Zaki dari kelas IF4302. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar machine learning tahap 1 yaitu clustering. Dari formulasi masalahnya itu saya harus mengklasterisasi data yang diberikan. Data yang diberikan itu adalah kendaraan tren yang bersumber dari link ini. Lalu untuk melakukan proses clustering, langkah yang saya awali itu adalah mengunduh dataset. Saya unduh kendaraan tren dalam tipe CSV. Lalu masuk ke pre-processing data. Library yang saya gunakan itu sebagai berikut. Ada Pandas, NumPy, Matplotlib, Random Matcopy, dan sebagainya. Lalu selanjutnya saya menginputkan dataset kendaraan tren ini ke dalam bentuk data frame, sehingga tampilannya sebagai berikut. Lalu kemudian saya ingin mengecek tipe data dari masing-masing fitur. Di sini dapat diketahui bahwa terdapat 3 fitur yang bersifat kategorikal. Lalu setelah mengecek tipe datanya, lalu saya mengukur besaran missing value-nya atau data yang kosong. Di sini saya mengecek ternyata terdapat 4% data yang kosong. Lalu saya juga mengecek data yang memiliki nilai duplikat. Nah, karena data yang kosong itu hanya sebesar 4%, lalu langkah yang saya ambil itu adalah menghapus data yang kosong dengan mendropnya, sehingga tidak ada data yang kosong. Lalu langkah yang saya lakukan itu adalah memeriksa outlier. Nah, dari hasil blockshot ini ternyata terdapat outlier pada fitur premi. Lalu saya menghapus outliernya, sehingga ketika sudah dihapus menggunakan algoritma sebagai berikut, maka outlier yang berada dalam fitur premi sudah hilang. Nah, lalu langkah selanjutnya itu saya merubah tipe data objek atau yang kategorikal itu menjadi tipe data float. Jadi saya replace dengan tidak, jangan pernah itu dari 01 dan sebagai berikut. Sehingga tipe data kategorikal itu sudah bertipe float. Lalu saya melakukan normalisasi atau scaling. Di sini saya menggunakan min-max untuk menormalisasi keseluruhan data agar untuk mempermudah dalam pengolahan datanya. Hasilnya sebagai berikut. Lalu di sini saya menentukan korelasi data dari setiap fitur. Dari setiap fitur ini, fitur yang saya pilih adalah umur dengan kanal penjualan yang memiliki nilai 0,5 sampai 1 yang bisa dinyatakan kuat dan juga berkaitan dengan data pelanggan. Langsung ke pemodelan. Nah, dari fitur yang saya pilih, saya masukkan ke dalam variabel dengan bentuk data frame. Lalu saya memvisualisasikan datanya sebelum clustering sehingga nampak seperti ini. Lalu dari data frame yang telah saya bentuk, saya ubah ke dalam bentuk array agar mudah dalam pengolahan datanya. Ketika sudah dalam array ini, baru saya membangun prosedur-prosedur yang akan membantu dalam menjalankan algoritma K-means. Di sini yang pertama saya buat itu algoritma centroid. Di sini prosedur centroid ini dia itu menentukan nilai
indeks random pada setiap array. Dan di sini saya membuat dia banyak centroidnya itu tergantung pada nilai K yang akan ditentukan nanti. Lalu kemudian dilanjut dalam buat prosedur Euclidean. Di sini menghitung jarak antar data dengan centroid. Dengan yang saya gunakan itu adalah rumus Euclidean distance. Lalu saya ubah ke dalam algoritma seperti ini. Dari algoritma ini saya masukkan jarak antar centroid mau dari 1 sampai 0, terus saya masukkan itu keseluruhan datanya. Jadi masing-masing data itu sudah memiliki jarak dari antar centroidnya. Lalu saya membangun prosedur clustering. Nah, prosedur clustering ini adalah mengelompokkan data-data berdasarkan jarak minimal dari centroid. Lalu di sini saya masukkan indeks. Saya masukkan indeks dari data berdasarkan centroid yang paling minimal atau jarak minimalnya. Lalu di sini saya membuat prosedur new centroid. Nah, di new centroid ini saya bentuk itu untuk membuat centroid baru berdasarkan rata-rata dari data yang sesuai dengan klasternya. Jadi dari data yang klaster 0 dirata-ratakan, begitu juga dengan centroid 1 terus dirata-ratakan. Lalu saya membuat prosedur tambahan ini untuk memvisualisasikan data yang sudah terklaster nanti. Lalu saya membuat main programnya. Di sini saya membuat untuk inputan nilai K. Jadi nanti si program ini menjalankan algoritma K-means dari 1 sampai nilai K yang dimau. Di sini isinya itu adalah melakukan pemanggilan dan saya terus mengoutputkan iterasi setiap iterasinya. Lalu di sini adalah proses K-means-nya. Lalu untuk ini itu adalah proses pemasukan indeks yang nanti akan membantu indeks yang berisi anggota klaster. Nanti akan dipanggil pada prosedur ini. Di sini saya menentukan nilai K-nya itu 4. Nah, dia berjalan 1, dia hanya melakukan 1 iterasi. Kalau 2 itu dia hanya melakukan 5, 3 itu 7, 4 itu 15. Sehingga nanti outputnya akan seperti ini. Dari klaster 1, hanya 1 centroid saja. Lalu di klaster 2 itu dia ada 2 centroid yang sudah dikelompokkan juga berdasarkan warnanya. Klaster 3 juga ada 3 centroid. Di klaster 4 juga ada 4 centroid. Nah, untuk evaluasinya, di sini saya menggunakan elbow method untuk menentukan jumlah cluster yang efisien pada fitur yang saya pilih, yaitu umur dan kanal penjualan. Jadi saya menggunakan library K-means, lalu saya hitung inersianya, saya masukkan ke dalam satu array, lalu di sini saya visualisasikan sehingga di sini terdapat bahwa jumlah cluster dengan nilai 2 itu merupakan cluster yang efisien karena terjadi penurunan yang sangat drastis dan juga terbentuk sudut atau siku yang terlihat di sini. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.